Shalom, sahabat saudara kekasih dalam Tuhan. Jumpa lagi kita dalam satu renungan yang menyoroti tentang pekerjaan. Kita semua tahu yang namanya rajin dalam bekerja. Berbagai pepatah dan tekanan khusus tentang orang yang rajin, dikatakan rajin pangkal kaya, ya. Tapi di sini ada beberapa referensi Alkitab yang memberikan kepada kita satu pemahaman tentang orang yang rajin. Memang dikatakan rajin itu adalah kunci lain untuk berhasil dalam pekerjaan. Kerja keras akan memberi Anda imbalan yang lebih dari cukup. Tanyakan kepada majikan manapun dan dia akan memberitahu bahwa tantangan terbesar mereka adalah menemukan dan mempertahankan orang-orang rajin. Amsal 10 ayat 4. Tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi tangan orang rajin itu membawa dampak, khususnya dalam soal meraih kekayaan. Rajin dan bekerja keras berarti disiplin diri, memotivasi, waspada, dapat diandalkan, dan menindaklanjuti sesuatu saat Anda memulainya. Itu tak ternilai harganya karena sangat sulit ditemukan. Saudara, sedikit saya belajar bahwa memang sejak kecil itu pengalaman untuk bekerja, walaupun belum dalam pekerjaan yang urusan-urusan lebih besar, tetapi kami dibiasakan memang bekerja untuk hal-hal di rumah. Saya pernah bekerja untuk menimba air dari sumur yang lebih dari kira-kira 25 meter dalamnya setiap pagi untuk mengisi kamar mandi, air bak di kamar mandi dan untuk di dapur. Memang tidak mudah, tapi disitulah saya belajar sesuatu yang setiap pagi harus siap. Kemudian pernah juga dalam satu kesempatan untuk bekerja, ada bedeng, sayur-sayuran dan berbagai tanaman-tanaman yang seperti lombok, tomat, ada buah-buah seperti labu. Nah, itu juga memerlukan kerajinan. Pagi siram, sore siram. Saudara, itu susah didapatkan. Tapi ada orang-orang yang memang mau membiasakan diri untuk rajin sejak awal, ya. Nah, kita juga diingatkan bahwa Alkitab mengajarkan bahwa majikan Anda bertanggung jawab untuk membayar Anda dengan upah yang layak. Dan Anda bertanggung jawab untuk bekerja keras buat mereka. Dan dalam setiap tanggung jawab inilah, baik bos itu bertanggung jawab untuk membayar orang yang bekerja padanya, dan orang yang bekerja bertanggung jawab untuk bekerja yang terbaik, usaha untuk keberhasilan apa yang berdampak bagi usaha daripada majikan. Saudara, di dalam bagian lain kita diingatkan bahwa lihat bahwa majikan Anda makmur. Kerja keras bukan politik dan manipulasi, tapi jalan ke depan. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi ada dampak juga tangan orang rajin pada kekuasaan, dan potensi ini akan meningkatkan prestasi ataupun tempat di mana kita bekerja, kita bisa dipromosikan, ya, bahkan sampai pada tingkat yang lebih tinggi dan bisa dipercaya, diandalkan. Nah, saudara, alih-alih mencari cara untuk memperbaiki diri, karyawan yang malas mungkin mencoba mencari kesalahan bos. Dan dengan sistem yang harus mereka gunakan, dengan rekan kerja yang lebih keras bekerja,
orang-orang ini menginginkan hak istimewa dapat dinikmati orang lain, tetapi mereka tidak mau bekerja untuk hal itu, ya. Dan kadang orang malas cari-cari masalah, dalam arti ketika dia tidak mencapai sesuatu dengan baik, mempersalahkan bos lah, mempersalahkan rekan kerja atau sistem pekerjaan. Kalau dia berusaha untuk mengerjakan dengan baik, sebenarnya persoalannya bukan pada bosnya, rekan kerja, tetapi dalam dirinya sendiri. Nah, akhirnya juga ada bagian yang penting sekali yang saya mau share, ialah Amsal 13 ayat 4. Hati orang rajin diberi kelimpahan. Hati, ini bicara tentang apa yang dialami di dalam hati, ada kepuasan, ada satu hal yang dinikmati, ada kelimpahan. Jadi mereka mendapatkan semuanya kepuasan dari pekerjaan yang dilakukan dengan baik, dan ada rasa harga diri, reputasi, integritas, kepercayaan orang lain, keamanan pekerjaan, keuntungan, dan yang paling penting, Tuhan berkata, pekerja yang bagus, yang baik dan setia. Saudara, hal ini kita bisa merenungkan. Di mana-mana saya pernah dengar bahwa dimanapun ditempatkan, dalam keadaan apapun, orang rajin pasti berhasil. Inilah poin yang bisa kita renungkan, dan saya selalu mengevaluasi diri, karena perjalanan waktu itu kita seringkali dipengaruhi oleh situasi. Tetapi kalau kita sudah membiasakan diri rajin, mulai dari sejak kecil bertumbuh, kita akan dikatakan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ada kepuasan tersendiri, ada sesuatu yang menunjukkan harga diri kita, prestasi kita, integritas kita, dan kepercayaan orang lain. Itu sebabnya kita terus berjuang. Hati orang rajin diberi kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Rajinlah bekerja dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Amin.